Om Swastiastu. Semeton, coba tebak. Siapa kira-kira yang mempunyai sanggah mewah seperti ini? Kira-kira apa sih pekerjaannya? Apakah anggota DPR? Apakah polisi, tentara, atau mungkin bos dari perusahaan tertentu? Salah, jangan kaget Semeton kalau yang mempunyai sanggah yang mewah ini pekerjaannya hanyalah seorang buruh bangunan. Loh, kok bisa ya? Gimana sih ceritanya kok bisa sampai punya sanggah semewah ini? Padahal pekerjaannya cuma buruh bangunan. Bersama saya Agus, inilah kisah inspiratif perjuangan memiliki sanggah episode yang pertama. Bapak Nyoman Dunung adalah salah satu klien atau orang yang pernah mempercayakan pengerjaan sanggahnya kepada tiang perusahaan sanggah Karangasem. Nah, sanggah yang dibeli adalah sanggah yang terbaik, yang termewah, yang pernah saya buat dan perusahaan kami buat. Harganya nggak tanggung-tanggung ya, sekitar 25 jutaan. Sedangkan batarannya sendiri, seperti yang ada di video ini, di footage ini, batarannya sendiri harganya sekitar 15 sampai 20 jutaan. Belum lagi tembok penyengkernya, belum lagi itu tadi, mondasi dan sebagainya. Bisa dibilang total dari keseluruhan sanggah ini menghabiskan biaya sekitar 100 juta rupiah lah mungkin. Padahal pekerjaan Bapak Nyoman Dunung ini adalah seorang buruh bangunan. Kisahnya begitu inspiratif, makanya saya sampai terpikir, saya sampai terinspirasi membuat kisah cerita Bapak Nyoman Dunung ini. Saya buatkan video untuk saya share ke Semeton. Bagaimana sih perjuangan beliau yang hanya seorang buruh bangunan, kerjaan sehari-harinya adalah seorang tukang di proyek, sehingga bisa mempunyai sanggah yang semewah ini. Saya ceritakan dulu latar belakangnya biar Semeton relate dengan cerita kedepannya nanti. Bapak Nyoman Dunung berasal dari Desa Tiste, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, negara Indonesia. Tinggalnya di bumi. Tidak ya. Ya, jadi tinggal di Karangasem, dekat dengan rumah saya. Pekerjaan sehari-hari beliau memang seorang buruh bangunan. Beliau adalah, kalau di proyek itu adalah tukang lu'luh ya. Pengayah istilahnya, membuat luluh, kemudian membantu-bantu tukang lah. Jadi pekerjaan beliau atau posisi beliau di proyek itu juga bukan tinggi sekali. Biasa aja, bahkan yang biasa-biasa aja, sebagai pengayah atau buruh biasa. Kemudian, ini kuncinya. Beliau bekerja dari jam 7 biasanya, jam 7, jam setengah 8, sampai jam setengah 5. Itu biasa jam kerja proyek di Bali, di Karangasem memang seperti itu. Kalau masalah penghasilan, saya kira, saya tidak pernah tanya sih, tetapi saya kira-kira sendiri, menurut informasi yang saya dapat, untuk gaji seorang pengayah di buruh proyek itu sekitar mungkin 100 ribuan ya, untuk sekarang ini. 100 ribu per hari. Tetapi jangan dihitung bulanan, karena pekerjaan proyek itu tidak sampai bulan-bulanan. Ya mungkin sebulan kerja, sebulan libur. 3 bulan kerja, 3 bulan libur. Bisa seperti itu, jadi tidak tetap. Makanya kelihatannya besar, tetapi itu adalah harian. Jadi tidak bisa dihitung seperti gaji pegawai negeri. Misalnya kok sama dengan gaji PNS. Tidak seperti itu, karena memang kerjanya jarang-jarang. Yang menjadi kunci, yang menjadi kisah inspiratif kenapa beliau sampai punya sanggah semewah itu adalah setelah beliau bekerja di proyek, beliau adalah pekerjaannya sebagai penggembala sapi atau pengumbuh sampi kalau bahasa Balinya. Jadi beliau habis kerja itu meroyek jam setengah 5 langsung ke Tegal, kalau di sini di Bali, di Karangasem, untuk ngarit padang untuk memberi makan sapinya. Nah, sapinya ini adalah kunci dari keberhasilan Pak Nyoman Dunung membuat sanggah yang semewah itu. Walaupun beliau sudah capek bekerja dari proyek, ya jadi buruh proyek itu kan capek sekali ya, dari jam setengah 8 sampai jam setengah 5 itu energi sudah terkuras. Saya pernah mencobanya sendiri Semeton. Dulu waktu sebelum saya membuat sanggah, saya juga
proyek juga, pernah jadi pengayah, dan itu capeknya luar biasa. Setelah kita bekerja di proyek yang banting tulang, yang memerlukan energi yang besar, setelah itu kita harus ngarit. Pak Nyoman Dunung ya, maksudnya kok kita kita mah bukan ini ya. Pak Nyoman Dunung harus ngarit untuk mencari makan sapinya. Itu kira-kira sampai jam 7 ya, jam setengah 8 malam. Jadi beliau setiap hari menjalani seperti itu. Nah, beliau seperti yang saya dengar ceritanya sendiri, bahwasanya membesarkan sapinya itu sampai dari 0 sampai bisa dijual itu sekitar 3 tahun. Jadi 3 tahun perjuangan beliau membesarkan sapi itu, bekerja dari setelah selesai kerja dari jam setengah 5 sampai jam 8 malam misalnya, ngarit mencari makan sapi. 3 tahun beliau menjalani itu, kerja keras itu, dan akhirnya sekitar bulan Desember 2019 akhirnya beliau mempunyai sanggah yang semewah ini, seperti yang ada di foto ini, di video ini. Sanggahnya ini sudah jadi sekitar bulan Desember tahun 2019. Artinya sekitar 8 bulan yang lalu saya menyelesaikan pengerjaan sanggah ini. Sanggah kayunya saya sendiri yang buat, sedangkan untuk bataran atau dasar sanggah kayunya itu yang mengerjakan adalah Bli Wayan Slamet, yang tidak lain tidak bukan adalah keponakan beliau. Yang saya kagumi dari Bapak Nyoman Dunung ini adalah bagaimana beliau mempunyai kesabaran yang tinggi, kemudian pantang menyerah, tidak menyerah dengan keadaan. Beliau sudah memiliki rumah itu sekitar mungkin ya 10 atau sampai 15 tahun, tetapi belum punya sanggah juga. Belum punya sanggah juga, sehingga ada sebuah keresahan di pikiran beliau bahwa saya harus punya sanggah. Kalau bisa yang bagus. Nah, yang saya sangat pelajari dari kehidupan beliau ini, kisah ini adalah beliau mempunyai tekad yang kuat, semangat yang terus berkobar walaupun tubuh capek, remuk, redam, habis meroyek, habis kerja sebagai buruh bangunan, tetapi beliau tetap semangat, tetap bekerja keras untuk mewujudkan mimpinya. Kesimpulan atau pelajaran moral yang bisa saya tarik di sini adalah beliau untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan memang akan banyak rintangan yang menghadang. Tetapi selama kita mempunyai tekad dan kemauan yang kuat, semua rintangan, semua halangan, terutama untuk memiliki sanggah, pasti akan bisa terlewati. Selama kita mempunyai tekad dan niat untuk membuat sanggah merajan, sudah pasti Ide Betara akan membantu kita untuk mewujudkan jalannya. Akan dipermudah prosesnya dan dimudahkan jalannya. Itu pelajaran moral yang bisa saya petik dari Bapak Nyoman Dunung ini. Sehingga bisa dilihat sekarang beliau mempunyai sanggah yang terbaik, yang termewah, yang pernah saya buat. Pakai perade, pakai wayang, motif dindingnya, kemudian ada motif-motif yang lain sehingga membuat sanggah ini terlihat sangat bagus. Mungkin kalau di luar sana, sanggah-sanggah seperti ini sewajarnya dimiliki oleh orang-orang kelas atas, orang-orang yang dengan jabatan tinggi, dengan keuangan yang mapan, seperti misalnya pejabat atau polisi, tentara, bos perusahaan dan sebagainya. Tapi dengan kemauan dan tekad yang kuat dari beliau yang hanya seorang buruh bangunan dan penggembala sapi, beliau mampu mewujudkan mimpi beliau memiliki sanggah yang bagus, yang mewah, dan yang terbaik yang ada di pasaran. Demikian cerita sedikit tentang kisah inspiratif Bapak Nyoman Dunung. Semoga kisah yang saya bawakan ini mampu menginspirasi semeton untuk bekerja keras lagi, untuk bermimpi lebih tinggi lagi, bahwa pasti kalau semeton sudah mempunyai niat dan tekad untuk memiliki sanggah, untuk membuat sanggah merajan, pasti Ide Betara akan menolong. Tidak mungkin Ide Betara akan diam. Kalau apa yang saya sampaikan barusan dirasa bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi semeton khususnya tentang sanggah, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Karena kedepannya saya akan memberikan informasi tentang sanggah yang lebih bermanfaat lagi dan lebih menginspirasi lagi. Astung kare semeton punya sanggah. Kalau ada pertanyaan seputar sanggah, bisa tulis di kolom komentar di bawah, pasti akan saya jawab. Terima kasih semeton sudah mau menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video bermanfaat selanjutnya. Om Santi 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 Om.